Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Pertiwi dengan NIM 43225055. Saya berasal dari kelas 1 CTKI dan saya berasal dari jurusan Teknik Kimia, Prodi D4 Teknologi Kimia Industri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pelarut dan zat terlarut, di mana pelarut memiliki jumlah yang banyak dan zat terlarut memiliki jumlah yang sedikit. Kemudian, larutan juga memiliki sifat. Yang pertama, larutan bersifat homogen. Yang kedua, larutan bersifat bening. Yang ketiga, larutan bersifat stabil. Yang keempat, larutan bersifat daya hantar listrik. Dan yang terakhir, larutan bersifat koligatif. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis larutan. Yang pertama dari tingkat kelarutan. Dari tingkat kelarutan terdiri atas 3. Yang pertama larutan jenuh, yaitu zat terlarut yang mencapai konsentrasi kesetimbangan. Kemudian yang kedua larutan tak jenuh, yaitu zat terlarut yang memiliki jumlah yang belum mencapai konsentrasi kesetimbangan. Kemudian yang ketiga adalah larutan lewat jenuh, yaitu zat terlarut melebihi konsentrasi kesetimbangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis larutan berdasarkan wujud pelarut. Yang pertama ada larutan padat, yaitu campuran homogen dalam fase padat. Kedua larutan cair, yaitu campuran homogen dalam fase cair. Dan yang ketiga ada larutan gas, yaitu campuran homogen dalam fase gas. Selanjutnya jenis-jenis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Yang pertama ada larutan elektrolit, yaitu larutan yang membentuk ion-ion dalam air sehingga dapat mengantarkan listrik dengan baik. Kemudian yang kedua adalah larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak membentuk ion-ion dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik. Selanjutnya yaitu komposisi larutan. Yang pertama ada fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan antara jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah total dalam larutan, di mana rumusnya yaitu XA sama dengan mol zat A per total mol larutan. Kemudian yang kedua ada molalitas. Molalitas adalah perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dengan massa pelarut kilogram, di mana rumusnya molalitas atau M kecil sama dengan mol zat terlarut per massa pelarut dalam kilogram. Selanjutnya terdapat contoh soal dari molalitas, di mana soalnya berbunyi sebanyak 20 gram gula dilarutkan dalam 200 gram air. Hitunglah molalitas larutan gula tersebut. Nah, yang pertama kita harus menghitung mol gula, di mana rumusnya N sama dengan massa per mR. Diketahui massanya itu 20 dan mR-nya itu 180. Jadi N sama dengan 20 per 180. Hasilnya 0,111 mol. Kemudian kita konversi pelarut ke kilogram, di mana pelarutnya itu 200 gram. Jadi kita konversi gram ke kilogram. Jadi 200 gram sama dengan 0,2 kilogram. Setelah itu kita menghitung molalitasnya, di mana rumus molalitas tadi itu M sama dengan mol per kilogram. Nah, tadi didapat molnya itu 0,111. Nah, disubstitusikan. Jadi M sama dengan 0,111 dibagi 0,2. Hasilnya 0,555 M. Jadi molalitas larutan gula adalah 0,555. Kemudian yang selanjutnya ada molaritas. Molaritas adalah perbandingan antara jumlah mol zat terlarut dengan volume larutan dalam liter. Rumusnya M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan dalam liter. Kalau ini molaritas itu menggunakan M besar, sedangkan tadi molalitas itu menggunakan M kecil. Yang keempat ada normalitas, di mana normalitas adalah perbandingan antara jumlah ekuivalen zat terlarut per liter larutan. Rumusnya N sama dengan mol zat terlarut dikali valensi per liter larutan.
Adapun contoh soal dari normalitas yaitu sebanyak 4,9 gram H2SO4 dilarutkan hingga volumenya menjadi 500 mili. Hitung normalitas larutan H2SO4 tersebut, di mana MR-nya itu 98 gram per mol dan valensinya itu 2. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita harus menghitung mol dari H2SO4. Berarti rumusnya N sama dengan massa per MR. Diketahui massanya itu 4,9 dan MR-nya itu 98. Jadi N sama dengan 4,9 dibagi 98, hasilnya 0,05. Kemudian yang kedua, kita menghitung ekuivalennya, di mana rumusnya itu mol dikali valensi. Nah, diketahui molnya itu 0,05 dan valensinya itu 2. Jadi, ekuivalen sama dengan 0,05 dikali 2, hasilnya 0,1. Setelah itu, kita mengubah volumenya ke liter. Jadi, 500 mili menjadi 0,5 liter. Setelah itu, kita menghitung normalitasnya, di mana rumus normalitas tadi itu ekuivalen per volume. Diketahui itu ekuivalennya 0,1 dan volumenya 0,5. Jadi 0,1 dibagi 0,5, hasilnya 0,2. Jadi normalitas larutan H2SO4 adalah 0,2. Selanjutnya ada pengenceran. Pengenceran adalah proses menurunkan konsentrasi zat terlarut dalam larutan dengan cara menambahkan lebih banyak pelarut, seperti air, tanpa menambahkan zat terlarut, di mana pengenceran memiliki rumus M1 dikali F1 sama dengan M2 dikali F2. Nah, selanjutnya ada sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada jenis zat terlarutnya, di mana semakin banyak zat terlarut, maka semakin besar juga sifat koligatifnya. Adapun klasifikasi sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Yang pertama, klasifikasi sifat koligatif larutan. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah jumlah atau banyaknya uap yang terbentuk di atas permukaan zat cair, di mana semakin mudah zat cair menguap, maka akan semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Penurunan tekanan uap memiliki rumus delta P sama dengan P0 dikurang P. Yang kedua, delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Dan yang ketiga, delta P sama dengan P0 dikali X pelarut. Selanjutnya, klasifikasi kedua yaitu kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih adalah peningkatan suhu titik didih suatu pelarut ketika suatu zat terlarut ditambahkan, sehingga titik didih larutan yang dihasilkan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murni, di mana kenaikan titik didih memiliki rumus delta TB sama dengan TB dikurang T0 dan delta TB sama dengan KB atau konstanta dikali M. Selanjutnya yang ketiga adalah penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah perbedaan antara titik beku pelarut murni dan titik beku larutan setelah ditambahkan zat terlarut, di mana penurunan titik beku memiliki rumus delta TF sama dengan T0 dikurang TF dan delta TF sama dengan KF dikali M. Kemudian yang selanjutnya yaitu tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran air atau osmosis untuk berpindah dari satu area ke area lain, di mana tekanan osmotik memiliki rumus P sama dengan M dikali R dikali T. Selanjutnya ada faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff adalah ukuran pengaruh partikel zat terlarut terhadap sifat koligatif larutan, seperti tekanan osmotik, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Faktor ini merupakan rasio antara jumlah mol partikel yang terbentuk di dalam larutan dengan jumlah mol zat terlarut yang dilarutkan, di mana faktor Van Hoff memiliki rumus I sama dengan 1 ditambah N dikurang 1 dikali A. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai konsentrasi larutan dan sifat koligatif larutan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.